Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu pelanggan setia Make Easy dan para narasumber kita hari ini. Perkenalkan, saya Iqbal Prakasa selaku Head of Marketing Make Easy. Saya yang akan memandu Bapak Ibu untuk 2 jam ke depan pada webinar hari ini. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena telah menghadiri webinar pada hari ini, acara kolaborasi Mekisi dengan Accurate dengan tema strategi efisiensi operasional logistik dan distribusi dengan transformasi digital. Sebelumnya, saya ingin menyapa para narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, saya persilahkan perkenalan Bapak Sugi Purnoto untuk Baik, mewakili dari Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat pagi, Pak. pagi Mas Iqbal, selamat pagi semua teman-teman di luar mewakili Ali. Saya juga sebagai user Mas daripada Ekuret kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun ini. Jadi bukan Mantap. pendatang baru gitu ya, tetapi juga memang rilis sebagai user Mas. Itu Mas Iqbal. Oke, Baik, terima makasih. kasih Pak Sugi. Pak Sugi hari ini akan membawakan materi Transforming Indonesia Supply Chain with Digital Collaboration. Sudah siap ya, Pak ya? Siap Mas, terima kasih untuk Terima supportnya kasih. dari teman-teman McKinsey. Yang kedua, yang luar biasa, ini Bapak Yosef Steven Sugianto selaku CEO dari Accurate. Halo, selamat pagi semua Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dengan baik pada hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan insightful ya buat semua audiens yang hadir. Baik, terima kasih Pagi Pak semua. Yosef. Ya. Terima kasih, baik. Masih dari Accurate, saya panggilkan ini yang paling ganteng hari ini, Mas Baskara Aji, selaku Corporate Marketing Manager dari Accurate yang akan membawakan materi strategi memaksimalkan efisiensi operasional logistik dan distribusi dengan transformasi digital. Silakan Mas Aji. Ya, halo, selamat pagi Pak Iqbal, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Eh, Exciting banget sih sebenarnya ya untuk event kali ini. Jadi semoga kita bisa saling diskusi lah untuk topik yang menarik di hari ini. Thank you, Mas Iqbal. Thank you Mas Aji. Selanjutnya, sebagai tuan rumah, saya persilahkan Bapak CEO kami dari Mekisi, Bapak Raymond Suciono, untuk memberikan sepatah dua patah kata, say hi kepada teman-teman yang telah hadir. Silakan Pak Raymond. Halo, selamat pagi. Thank you semua untuk bisa hadir di acara ini, terutama juga bisa bekerja sama dengan Akuret merupakan kebanggaan buat kita, bisa menjadi kolaborasi setiap hari, merupakan kesempatan untuk kita belajar hal baru, bertemu dengan klien-klien baru, kita bisa semakin banyak hubungan, relationship semakin bagus buat kami, kita bisa belajar lebih banyak. Ini kesempatan yang sangat Mantap. penting buat kami. Terima kasih. Baik, makasih Pak Raymond. Dan saya lanjutkan kepada Chief of Product Officer Mekisi, Bapak Grady Kusmulyadi, yang hari ini akan membawakan materi mengoptimalkan operasi distributor dan logistik dengan transportation management sistemnya Mekisi, tentunya integrated dengan Accurate. Silakan Bapak Grady. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan di sini, ada Bapak Yosef, Pak eh, dan rekan-rekan semua yang sudah join juga, ada Pak Sugi juga. Saya terima kasih atas kesempatannya dan semoga di waktu ini saya bisa sedikit memaparkan juga mengenai bagaimana kami sudah berkolaborasi antara McKinsey dan Accurate dan benefit apa yang dapat diberikan dari kami kepada Bapak Ibu semua sebagai pengguna. Begitu Pak Iqbal. Thank you. Terima kasih Pak Grady. Dan pembicara terakhir kita ini tamu istimewa, kawan kami,
Head of Operation Celebes Agro, Bapak Fajar Kurniawan, yang hari ini beliau akan bercerita bagaimana suksesnya mengintegrasikan sistem Make Easy dan Accurate di Celebes Agro. Silakan Pak Fajar Kurniawan. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dari Medisi maupun dari Accurate. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Celebes Agro, yang undangan kita terima dengan baik. Semoga apa yang nanti kita sharingkan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Oke, terima kasih. Pasti, amin. Terima kasih Pak Fajar. Baik, Bapak Ibu, sesuai doa Pak Fajar, semoga bermanfaat hari ini. Kepada seluruh narasumber dan pembicara, saya ucapkan terima kasih atas perkenalannya. Tanpa berlama, kita langsung masuk saja memasuki acara utama. Namun sebelumnya, saya ingin membacakan tata tertib webinar pada hari ini untuk para peserta webinar pagi hari ini. Baik, boleh diperlihatkan? Baik, tata tertib webinar yang pertama, bagi peserta mohon tidak mengaktifkan kamera maupun mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Dan yang kedua adalah, untuk sesi pertanyaan mohon menggunakan fitur Q&A pada chatbox Zoom dengan format nama underscore perusahaan underscore pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan sebagai moderator di sesi tanya jawab di akhir acara webinar. Dan selanjutnya, bagi para penanya terbaik akan mendapatkan voucher MAP untuk 5 orang. Wah, luar biasa ya, nanya dapat hadiah. Dan yang terakhir, kami akan mengirimkan link feedback untuk webinar ini, dan tentunya setiap feedback yang masuk akan mendapatkan merchandise dari Make Easy. Baik, Bapak Ibu, acara hari ini akan diisi dengan sesi sebagai rundown sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan sambutan. Setelah ini melakukan signing ceremony antara Make Easy dan Accurate yang akan dibawakan oleh Pak Raymond dan Pak Yosef. Setelah MOU signing, nantinya akan langsung masuk materi utama pada webinar yang akan langsung diisi oleh Pak Sugi Purnoto selama 15 menit, dan nantinya 15 menit yang kedua akan diisi oleh Bapak Baskar Aji dan dilanjutkan oleh Grady Kusmulyadi. Dan yang terakhir tentunya ada cerita sharing session dari Celebes Agro oleh Pak Fajar Kurniawan. Dan yang terakhir tentunya ada bincang-bincang Q&A peserta terhadap narasumber pada siang hari nanti. Baik, untuk peserta yang mengisi feedback nantinya akan mendapatkan merchandise dari kami. Semoga hari ini acara dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Untuk mengawali acara kita, singkat saja, kita langsung masuk pada upacara seremoni penandatangan Memorandum of Understanding antara Make Easy dan Accurate yang menandai resminya kerjasama dan integrasi antara kedua platform ini. Saya persilahkan masing-masing CEO, Bapak Raymond Suciono dan Bapak Yosef, untuk memberikan sambutan dan harapannya atas kerjasama ini. Mungkin kami persilahkan terlebih dahulu untuk dari Accurate, Bapak Yosef dapat memulai terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Iqbal atas penyambutannya yang luar biasa. Selamat siang dan salam hangat untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Saya Yosef Steven selaku CEO Accurate. Senang sekali bisa menyambut Bapak dan Ibu secara langsung dalam acara webinar Make Easy dan Accurate hari ini. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh peserta dan pembicara yang telah menyempatkan diri untuk bergabung di acara hari ini, serta kepada tim yang telah bekerja keras dalam proses kolaborasi dan pengembangan sistem untuk Accurate maupun Make Easy. Tema acara kita hari ini, strategi memaksimalkan efisiensi operasional logistik dan distribusi dengan transformasi digital.
sangatlah menarik dan relevan, mengingat perubahan paradigma di era di mana teknologi digital menjadi pendorong utama dalam transformasi cara kerja dan operasional, khususnya untuk sektor logistik dan distribusi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang signifikan dalam kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian Indonesia. Proyeksi ini mengindikasikan betapa pentingnya sektor logistik dan distribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan yang konsisten hingga lebih dari 14% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang impresif ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di saat yang tepat untuk menggali potensi besar transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi operasional di sektor logistik maupun distribusi. Transformasi digital bukan lagi sekedar opsi, melainkan telah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga daya saing dan meningkatkan efektivitas operasional di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang. Saya berharap kerjasama antara Accurate dan McKinsey melalui webinar ini akan memberikan inspirasi dan solusi bagi Bapak dan Ibu untuk memaksimalkan efisiensi operasional bisnis Anda melalui penerapan transformasi digital dan menjadi titik awal untuk membuka pintu gerbang terhadap ide-ide inovatif dan potensi kerjasama lainnya ke depan. Selamat mengikuti rangkaian acara webinar hari ini dengan pembicara yang telah dipersiapkan dengan baik oleh tim McKinsey dan Accurate. Terima kasih dan salam sukses. Salam sukses. Terima kasih Bapak Yosef. Saya lanjutkan kepada CEO McKinsey, Bapak Raymond Suciono, untuk memberikan sambutannya terhadap MOU signing. Selamat pagi kepada teman-teman yang join untuk di acara event ini. Ini merupakan kebanggaan buat kami juga untuk bisa melakukan acara yang sangat spesial. Saya sangat berterima kasih kepada para tim marketing dari McKinsey maupun tim marketing partnership dari tim Accurate. Tidaklah bisa sukses acara ini dijalankan tanpa ada bantuan dari rekan-rekan semua. Saya seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef bahwa sangat penting apalagi pada saat momen sekarang di mana suatu efisiensi dari operasional logistik dan distribusi ini sudah harus bisa digalangkan, terutama era digital sangat penting sekarang ini. Kita melihat dari sisi supply chain logistik di Southeast Asia, Indonesia merupakan pegangan yang paling penting, merupakan tantangan yang paling besar, market yang paling besar, perkembangan yang paling disorot oleh dunia pada akhir-akhir ini. Kita melihat tantangan yang ada pun terjadi, kita melihat untuk dari sektor supply chain dan logistik ini pun secara biaya ongkos masih banyak yang harus ditingkatkan. Untuk sekedar gambaran saja, kita untuk efisiensi kita dari cost logistik kita masih 24% dari GDP kita, yaitu kurang lebih bisa mencapai 300 billion US dollar. Di sini kesempatan kita yang sadar terhadap pentingnya suatu digitalisasi, itu penting untuk kita harus bisa meningkatkan suatu efisiensi dari operasional kita. Sangat penting sekali terutama di fragmented business di Indonesia yang memang banyak negara kepulauan terbesar di Indonesia. Sangat penting bahwa logistik pendistribusian barang itu harus bisa semakin efisien. Bagaimana cara efisien? Tentunya tidak asing bahwa sekarang ini kita harus meningkatkan perubahan dari suatu pen and paper menjadi suatu digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Yaitu kita mulai dari suatu sistem pengontrolan untuk visibility terhadap kendaraan kita yang memang di luar dari pantauan kita, lalu pengontrolan dari proses-proses bisnis kita, operasional sehingga kita bisa mengetahui suatu end-to-end suatu proses suatu bisnis, dan tentunya yang terakhir adalah pentingnya semua perusahaan tidak asing dari accounting, tidak asing dari finance. Sehingga memang penting kita harus bisa mengontrol suatu cash, suatu transaksi bisnis. Maka dari itu kerjasama ini merupakan sesuatu hal yang sangat strategik antara McKinsey dan Accurate menjadikan suatu solusi end-to-end buat customer-customer kita di bagian supply chain. Tidak asing, perusahaan besar sudah menerapkan ini. Mungkin kita juga membantu sangat maksimal untuk bisa menerapkan kepada customer yang di small medium, yang lagi memang berkembang pesat untuk menjadi medium up sampai menjadi large. Kita
selalu ingin hadir membantu dari sisi McEasy. Dan kerjasama ini memberikan exposure channel lebih besar ke sana. Jadi saya harap ini bukan cuma starting point, ini merupakan cuma starting point buat kami, bukan cuma akhir suatu kerjasama, dan kita akan meningkatkan kerjasama ini. Saya harap dari klien juga bisa menunggu apa kerjasama-kerjasama berikutnya yang akan kita lakukan antara McKinsey dan Accurate. Mungkin sekian dulu, semoga acara lancar, semoga semua stakeholder dari acara ini bisa mendapatkan intisari yang penting, semua bisa dapat win-win antara kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raymond. Kita langsung saja mulai prosesi MOU signing dan dapat ditampilkan di kamera bila dokumen sudah tertanda tangan. Kepada Bapak Raymond dan Bapak Yosef mohon menandatangani dokumen yang sudah tersedia. Baik, Pak Raymond tampaknya sudah selesai. Disusul Pak Yosef. Boleh diangkat dokumennya Pak Raymond dan Pak Yosef. Dan mohon maaf, dokumen yang bagian depan Pak Raymond. Oh, tampaknya background menutupi Filter kayaknya. terfilter. Boleh di depan dada begini, Pak. Iya, Oh ya. ya. Bentar juga ini. Baik. Baik, mohon tahan sebentar 5 detik. Kita akan berfoto bersama panelis yang lain. 3, 2, 1. Baik. Baik, terima kasih Pak Raymond dan Pak Yosef. Dengan ini, McKinsey dan Accurate resmi terintegrasi untuk mewujudkan transformasi digital di berbagai industri. Artinya, ke depannya hari ini Indonesia sudah memiliki platform yang memudahkan industri logistik dan transportasi. Untuk itu, kita berharap dengan adanya integrasi ini menjadi katalis, menjadi trigger untuk pertumbuhan Indonesia, terutama Indonesia Emas di 2045. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada sekali lagi Pak Raymond dan Pak Yosef. Para hadirin dan peserta webinar pagi ini, saya ingatkan kembali untuk dapat mengisi feedback form yang telah dikirimkan melalui chatbox oleh operator kami, yang nantinya pengirim feedback akan mendapatkan merchandise dari McEasy. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai webinar hari ini. Kita akan mulai langsung untuk perbincangan utama berkaitan dengan bagaimana transformasi digital, khususnya integrasi dan konektivitas antar platform akuntansi dan logistik, dapat menciptakan operasional yang ideal dan memudahkan. Di mana kita tahu, transformasi digital ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi sektor logistik dan distribusi. Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kita dapat memaksimalkan transformasi digital untuk operasional yang lebih streamline dan efisien. Langsung saja saya panggilkan, kita dengar langsung dari ahlinya. Saya persilahkan kepada Bapak Sugi untuk hadir dan membawakan materi yang berjudul Transforming Indonesia Supply Chain with Digital Collaboration. Bapak Sugi. Izin Mas Iqbal, suara saya Pak cukup kedengaran Mas? Luar biasa Pak. Bapak Baik, suaranya jelas, clear, baik. waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Iqbal dan juga terima kasih untuk semua teman-teman dari McKinsey dan juga teman-teman dari Accurate Online. Saya Sugi Purnoto di dalam dunia industri transportasi atau logistik adalah merupakan pakar transportasi nasional Mas Iqbal yang telah berkarir lebih dari 30 tahun di industri logistik dan transportasi.
Dan sebagai pengguna Accurate, Pak Yosep, saya dan tim, ada teman-teman saya juga ikut join, melakukan transformasi penggunaan Accurate Online kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun yang lalu, dari semula sebelumnya adalah menggunakan manual. Nanti mohon kita disupport untuk pengembangan-pengembangan lebih lanjut dalam konteks developing dari sisi Accurate online-nya. Baik, Siap, Pak Puji. hadirin Terima rekan-rekan, kasih. ya, peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, saya sudah dikasih tugas untuk menyampaikan bagaimana transforming Indonesia dalam digital collaboration. Karena kondisi saat ini kita sudah tidak bisa lagi bekerja secara manual. Next slide-nya, Mas, minta tolong. Bahwa proses digitalisasi ini mau tidak mau ini di-trigger oleh apa yang sudah kita alami dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun yang lalu, dengan pemicunya adalah wabah atau pandemi COVID-19 yang berlangsung begitu lama, sehingga ini menjadi trigger mengerubah pola bisnis dengan adanya WFH. Begitu banyak kita sekat-sekat pengiriman, bahkan harus dilakukan penyekatan waktu itu di seluruh area, Mas, karena dampak ini, sehingga aktivitas secara fisikal ini begitu terhambat, begitu terbatas, sehingga ini yang mendorong, mendrive semua company untuk berlomba-lomba bagaimana melakukan transformasi untuk menuju era digitalisasi. Nah, era digitalisasi ternyata tidak bisa kita jalankan sendiri, karena di sana adalah harus terjadi proses yang namanya sharing database, kita harus sharing customer juga ada di sana, terlebih adalah ada namanya sharing information. Sehingga semua proses yang kita lakukan menuju ke arah proses digitalisasi dan informasi. Kemudian keuntungannya tiba-tiba ekonomi dari sisi e-commerce berkembang begitu besar dengan terbatasnya atau dibatasinya aktivitas logistik secara fisikal. Sehingga ini mendorong sektor e-commerce, mendorong teknologi yang mendukung, dalam hal ini adalah track and tracking, adalah monitoring, yang mendorong setiap orang sampai seperti kita sekarang, ketika kita melakukan pembelian, kita mesti tahu trackingnya di mana, barangnya di mana. Itu juga berdampak besar terhadap aktivitas logistik di luar e-commerce yang sesungguhnya. Karena dunia e-commerce saat ini itu tidak lebih dari 5%, Mas Iqbal, terhadap total volume activity logistik di Indonesia. Jadi masih sangat kecil dibandingkan dengan total semua aktivitas distribusi kita. Kalau teman-teman lihat pertumbuhan di dalam modern market juga masih cukup besar secara offline. Nah, yang ketiga adalah pasca COVID ini yang tadi saya sampaikan, itu mendorong orang berlomba-lomba untuk melakukan transformasi digital, transformasi teknologi. Nah, handicapnya, kendalanya yang terbesar di sini teman-teman dari McKinsey adalah tidak semua company mempunyai tim IT yang sangat kompeten, Pak. Itu satu. Kedua, tidak semua tim IT mampu mendevelop sebuah sistem yang bisa dengan mudah melakukan kolaborasi atau integrasi data. Sehingga banyak terjadi adalah sistem yang didevelop oleh perusahaan logistik berjalan sendiri, sistem yang didevelop oleh prinsipalnya berjalan sendiri. Ini yang menjadi salah satu kendala di proses ini, sehingga kita melihat transformasi teknologi yang dikembangkan oleh McKinsey ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu teman-teman sekalian, untuk pengembangan industri logistik ke depan. Next, Mas Iqbal, teman-teman. Oke. Tetapi kita tahu tidak semua proses itu seperti membalikkan tangan. Ada ekosistem, ada satu kondisi yang membuat proses itu mendukung, dan ada satu kondisi yang membuat proses itu menjadi hambatan. Kita tahu yang pertama hambatannya adalah tentu daripada infrastruktur di dalam transportasi. Kenapa sih Pak Sugi kok infrastruktur ini menjadi hambatan? Pertama adalah faktor geografis kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai Papua. Tentu tidak semuanya jaringan-jaringan, karena semuanya ini adalah tergantung dari jaringan internet.
nggak ada internetnya mati. Kita tidak bisa bicara Internet of Things-nya, kita tidak bicara artificial intelligence-nya ketika geografis ini, infrastruktur ini tidak mendukung. Dan yang memang paling kuat adalah masih di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah proses yang namanya underutilization sama efisiensi. Kenapa ini terjadi? Karena semua model kontrol yang dilakukan oleh para pelaku di industri logistik ini masih sifatnya adalah manual atau sifatnya adalah terputus, Mas, dari customer atau tidak terkolaborasi dengan yang lainnya, sehingga ini kita ketahui bahwa ini menjadi unutilized bahasanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini juga biaya logistik yang tinggi, ini menjadi keluhan dan sampai dengan saat ini, karena kita nomor satu ada 9 komponen dalam menentukan biaya logistik yang dilakukan oleh World Bank. Dalam konteks ini adalah kita sebut dengan namanya LPI atau Logistic Performance Index, yang menempatkan kita adalah menjadi ekonomi biaya tinggi atau logistik biaya tinggi, yang salah satu penyumbangnya adalah unsur teknologi kita yang ketinggalan, teman-teman, Mas Iqbal, dari negara lainnya. Karena salah satu faktornya adalah nomor satu, tadi infrastruktur. Oke, next, Mas. Oke, nah bagaimana peranan daripada stakeholder yang ada di tempat kita? Pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini sangat agresif sekali, terutama kalau teman-teman di sini ada yang mengerjakan kegiatan ekspor impor seperti yang saya lakukan. Dulu kita yang namanya mau melakukan custom clearance sampai keluar yang namanya SPPB, surat pemberitahuan pengeluaran barang, semuanya manual. Kita mesti datang, kita mesti bayar. Sekarang sudah dilakukan secara digitalisasi. Dalam hal ini adalah ekosistem di bawah Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, seluruh stakeholder yang ada mengembangkan apa yang kita sebut dengan namanya end-to-end. Proses ini ditandai dengan adanya National Single Window, NSW, sehingga orang menggunakan identitas eksportir atau impor bisa melakukan kegiatan baik yang ada di Medan, baik di Surabaya, di Jakarta, Makassar, dengan satu integrasi atau satu identifikasi dengan menggunakan ekosistem yang dibangun adalah ekosistem logistik nasional. Next, Mas Iqbal. Oke, nah bagaimana, ini slide yang terakhir, bagaimana digital collaboration ini kuncinya, nanti teman-teman dari McKinsey akan menjelaskan bahwa proses digitalisasi itu tidak bisa dilakukan dalam satu segmen, teman-teman hadirin sekalian peserta webinar, tetapi proses digitalisasi itu harus dimulai dari yang namanya order management di bagian depan. Nah, ujungnya itu adalah tracking dan monitoring, dan kita kenal ada beberapa terutama e-commerce sudah melakukan namanya EPOD atau Electronic Proof of Delivery sebagai konfirmasi penerimaan barang. Nah, ini di beberapa customer sudah melakukan perubahan ini karena keuntungan terbesarnya nomor satu adalah paperless. Orang tidak perlu lagi hard copy-nya dikirimkan, bahkan pengalaman saya kalau hilang tuh mesti sampai ke kepolisian, Pak Yosep, menyatakan bahwa dokumennya hilang, tidak melakukan penagihan 2 kali gitu. Tapi sekarang kalau teman-teman lihat terima barang di foto, Pak, di foto ya begitu, barangnya sudah receive dan sudah receive. Nah, kemudian prosesnya adalah ketika order management, yang kedua terpenting kita sebut dengan namanya melakukan routing management. Ya, teman-teman di McKinsey, yang pertama adalah order management. Apa itu order management, Pak Sugi? Order management adalah pola getting atau pola pencatatan seluruh order dari semua customer yang masuk. Karena ini udah sifatnya digital, tentu perusahaan-perusahaan logistik itu melayani customer-nya dengan banyak sekali customer. Dan di luar banyak customer, setiap customer ada multi destination-nya. Ada sifatnya mereka adalah B2B, ada B2C, baik secara nasional distribution center, regional distribution center, hub distribution center, sampai satelit distribution center. Itu adalah kita mengelola yang disebut dengan namanya order management di sebelah kiri. Yang kedua, itu memproses pesanannya
adalah kita melakukan yang kita sebut dengan namanya routing management, Mas Iqbal. Apa itu routing management? Tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh order yang masuk sesuai dengan window time yang ditentukan oleh masing-masing customer itu bisa dilakukan assignment terhadap planning delivery-nya. Nah, dalam proses ini bagi yang mengelola warehouse itu tentu akan ada mengontrol inventory. Inventorinya cukup atau tidak. Nah, ini juga adalah salah satu pentingnya melakukan collaboration. Apa itu Pak Sugi? Ketika dia tidak mempunyai stok, kita tahu mereka bisa order dari tempat lain untuk mengirimkan dengan lead time tertentu. Nah, setelah itu proses dilakukan, peranan daripada digital collaboration ini adalah melakukan track and tracking. Sebelum tadi di ujung, track and tracking ini adalah bagaimana proses order itu bisa dilakukan monitoring sampai barang itu diterima di tempatnya customer. Jangan sampai ditanya, waduh saya cek dulu Pak, saya cek dulu Ibu. Zaman sekarang sudah ketinggalan. Semuanya sudah di real time, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita key-in nomor order kita, RW bill kita, surat muatan udara kita, SMU kita mengetahui barang yang sedang kita kirim ini posisinya ada di lokasi mana dan dibawa oleh driver. Ya, jadi ini merupakan key atau merupakan core bagaimana digital collaboration itu bisa dilakukan posisinya adalah end to end tadi dari mulai order management sampai proof of delivery dan ini semua didorong menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan namanya control tower management. Begitu Mas Iqbal. Oke. Next Mas. Oke. Nah, demikian yang saya sampaikan rekan-rekan hadirin, rekan-rekan peserta webinar. Jika nanti ada pertanyaan, karena saya izin Mas, karena saya harus ke dokter, jadi saya nanti izin leave. Silakan saja nanti teman-teman Make Easy bisa di compiling semua pertanyaannya yang hubungannya dengan technical di transport tadi dari mulai order management sampai proof of delivery, tetapi yang sifatnya adalah teknologi issue bisa teman-teman Make Easy automatically bisa langsung menjawabnya. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Mekisi, manajemen Mekisi, CEO Mekisi, dan juga dari Accurate Online yang sudah mensupport saya, membantu saya begitu banyak dalam proses transformasi di tempat saya. Semoga ini bisa terus menjadi lebih baik. Begitu Pak Yosep ya, di saya karena saya waktu itu ada dibantu oleh implementator dari tempat lain, bukan dari Accurate-nya langsung. Demikian Mas Iqbal, Pak Yosep, dan juga teman-teman yang lain yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat pagi, salam sehat, sukses. Selamat pagi Pak Sugi, terima kasih atas waktunya. Sudah memaparkan luar biasa hari ini. Kami kirimkan doa, semoga lekas sembuh untuk Pak Sugi. Nanti teman-teman Mekisi dan Akurat akan compile untuk pertanyaan yang masuk. Dan mohon untuk menjawabnya Pak ya. Siap Mas, siap. Saya izin live ya Mas, terima kasih. Silakan Pak, sehat selalu Pak Sugi. Terima kasih. Baik, para peserta. Tadi telah kita dengarkan paparan dari Pak Sugi Purnoto dan selanjutnya kita akan melanjutkan paparan dari Accurate, strategi memaksimalkan efisiensi operasional logistik dan distribusi dengan transformasi digital. Telah hadir hari ini Bapak atau Mas ini enaknya manggilnya ya? Pak aja ya? Mas, ya, Mas juga boleh lah Pak. Baskara Aji. Pak Aji, silahkan waktu dan tempat langsung saya persilahkan memaparkan materi pada webinar pagi ini. Silakan Pak Aji. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Sebentar ya, saya share dulu. Mohon izin Pak, apa sudah tampil di screen? Sudah tampil dengan lancar Pak. Oke, kalau begitu terima kasih. Sekali lagi selamat pagi untuk Bapak Ibu, untuk semua pengguna Make Easy, pengguna Accurate, dan juga atau yang mungkin belum menggunakan keduanya gitu ya. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Sugi Purnoto ya, mungkin lebih skalanya lebih luas gitu ya, nasional.
Jadi mungkin saya akan coba lebih spesifik ke bawah ke arah pebisnis lah seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah juga gitu ya, apa sih masalah dari sisi pebisnis secara umum gitu ya, sebenarnya kan nggak jauh-jauh dari biasanya masalah waktu gitu ya. Kita bicara kurang waktu gitu kan. Waktunya buat apa aja sebenarnya cukup banyak gitu, dan salah satunya adalah kegiatan administrasi gitu ya, di mana itu kan suatu kegiatan yang mungkin tidak directly impact ke bisnis kita gitu, tapi itu harus banget dikerjain sebenarnya, karena kan ya banyak yang harus kita lakukan di sana gitu ya dari sisi waktu. Dan kalau kita bicara untuk bisnis gitu ya, pengusaha yang kita masih melakukan secara manual, intinya kan akan ada namanya risiko human error di sana. Itu human error bisa juga apakah salah input gitu kan, atau salah penyimpanan data gitu misalkan. Jadi data-data yang kita kumpulkan itu entah salah simpannya di mana gitu kan, bisa malah kita kehilangan data juga gitu di sana. Padahal data-data itu kan cukup penting ya. Cukup penting buat apa gitu? Untuk ya saat kita ingin membuat laporan gitu kan. Laporan berbagai macam sampai ujung-ujungnya laporan keuangan lah. Nah, saat suatu bisnis kita nggak bisa ingin melihat laporan keuangan kita gitu, gimana sih kondisi bisnis kita saat ini, ya pada akhirnya akan cukup sulit gitu ya saat kita mau mengembangkan bisnis kita gitu. Kenapa? Karena dasar kita apa sih waktu mau mengambilkan keputusan gitu ya. Oh, kita harus tunggu laporannya dibuat dulu segala macam gitu kan, bisa jadi datanya salah gitu lah. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kesulitan lah sebenarnya secara umum ya dari sisi pebisnis. Kalau kita bicara dari sisi logistik seperti apa sih gitu ya, ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi umum pebisnis, ya sebenarnya poin-poinnya hampir sama juga gitu ya. Lebih ke mungkin ya masalah tracking gitu ya, tracking stok secara real time gitu. Saat ini stok kita lagi ada di mana sih, di gudang mana gitu misalkan. Dan saat kita bicara logistik kan barang tersebar ya di dalam perjalanan gitu. Ini barangnya lagi ada di mana gitu kan. Misalkan kita mau tracking gitu, kalau misalkan kita lakukan secara manual, ya dokumentasinya pun juga manual gitu ya. Jadi mau bikin laporan gitu kan, proses-proses bisnisnya tidak terdokumentasi dengan baik, jadi ya laporan operasional berantakan. Seperti itu sih. Jadi mungkin itu kurang lebih secara umum lah ya, kalau kita bicara kendala lah pebisnis itu khususnya dalam bidang logistik. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara ya lebih spesifik lagi, mungkin ini menambahkan juga tadi cukup menarik dari Pak Sugi bahwa, nah sebenarnya disampaikan ya dari sektor logistik ini kan meningkat tinggi gitu, dari khususnya ada support dari e-commerce gitu. Nah di sini saya coba sajikan data juga gitu ya dari Supply Chain Indonesia yang mengolah data dari BPS. Ini lebih memperlihatkan bahwa peluang di sektor transportasi dan pergudangan itu seperti apa sih? Gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya secara pertumbuhan PDB kita di Indonesia gitu ya, sebenarnya mengalami perlambatan gitu kan, bisa dilihat dari 19,87% yang warna hijau itu ya di 2023, 14,99%, dan diproyeksikan di tahun ini gitu ya akan ya tetap tumbuh tapi melambat itu ya, di angka 14,16%. Nah, lalu peluangnya di mana gitu? Nah, peluangnya kita bisa lihat dari porsi sektor transportasi dan pergudangan gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun 2001 di 4,24, naik ke 5,02, 2023 di 5,82, dan diproyeksikan di tahun ini mencapai angka 6%. Jadi ya sejalan tadi yang disampaikan Pak Sugi ya, bahwa ya memang sektor transportasi dan pergudangan ini eh, pertumbuhannya cukup baik lah gitu seperti itu, karena memang porsinya di PDB kita yang terus meningkat ya seperti itu. Nah, jadi kan sekarang tinggal bagaimana nih kita mau eh, ikut arus ini atau tidak gitu kan, seperti itu ya. Bagaimana kita bisa ikut dalam pertumbuhan di sektor ini. Ya sebenarnya salah satunya adalah eh, saya tambahkan satu data lagi gitu ya, bahwa kalau kita bicara tadi kan dari sisi logistiknya, kalau dari sisi laporannya seperti apa sih gitu, seberapa melek sih pebisnis di Indonesia terhadap eh, sistem gitu ya, sistem untuk keuangannya tersendiri. Jadi berdasarkan data juga hanya ada 80%
hanya ada 20%, sorry, dari SME di Indonesia itu yang menggunakan sistem digital untuk pencatatan keuangan. Jadi sebagian besar itu ya masih mencatatannya secara manual gitu. Nah, makanya tidak heran gitu kan kalau kita lihat tadi dari sisi problem di awal gitu ya, bahwa karena kita masih banyak yang melakukan secara manual ya, problem-problem tadi seperti tidak ada data, data tercecer, tidak terdokumentasi segala macam, jadi harus spending banyak waktu, ya itu masih menjadi masalah yang umum ya. Kayak jadi ya kita kembali ke topik utama kita. Ya kita harus lakukan ya, salah satunya adalah dengan transformasi digital dari proses bisnis kita terlebih dahulu. Seperti itu. Memang manfaatnya apa gitu ya. Nah, manfaatnya ya paling terasa adalah ya dari hal-hal yang biasa kita lakukan secara manual, sekarang bisa serba otomatis gitu. Jadi sangat menghemat waktu dari tim kita sendiri gitu kan. Menghemat waktu, mungkin yang misalnya kita perlu 10 orang gitu ya, kita bayangkan saat ini, oh setelah kita menggunakan teknologi digital, oh kita cukup 5 orang aja, misalkan 5 lagi bisa menghandle kerjaan yang lain. Kan jadi ada efisiensi ya di sana gitu. Kita bicara efisiensi ya, ada penghematan di sana gitu kan, penghematan biaya gitu kan, produktivitas kerja tim meningkat juga. Jadi misalkan saat ada order, proses lebih cepat, proses pengiriman juga lebih cepat. Indian kan pelanggan kita lebih puas ya, repeat order lagi, ya penjualan dan omset kita akan meningkat. Jadi sebenarnya arahnya ke sana gitu. Jadi apa sih manfaatnya seperti kita melakukan transformasi digital tadi ya, untuk bisa melakukan efisiensi tadi ya. Tadi juga Pak Raymond juga menyampaikan kan di awal gitu, bahwa cost logistik itu sangat tinggi. Kita perlu melakukan efisiensi di sana gitu. Nah, caranya gimana ya? Salah satunya dengan kita transformasi lah gitu proses-proses bisnis kita yang mungkin masih manual, atau manual yang masih terpisah-pisah, mungkin sudah menggunakan sistem tapi masih terpisah-pisah, ya kita coba kolaborasikan, memang sistemnya bisa gitu. Contohnya seperti McEasy dan juga Accurate. Seperti itu sih. Nah, lalu dari Accurate sendiri perannya seperti apa sih gitu ya? Mungkin bagi Bapak Ibu pengguna McEasy ataupun yang belum menggunakan Accurate, mungkin belum aware gitu ya Accurate-nya seperti apa. Jadi dari Accurate sendiri, kami ini memang fokusnya untuk membantu pebisnis gitu ya, menjalankan bisnisnya lebih mudah gitu sih. Dan Accurate sendiri kita sudah 25 tahun, tahun ini 24 tahun gitu ya, tahun ini 25 tahun sebenarnya kita sudah cukup lama dalam bidang ini, sudah digunakan oleh lebih dari 500.000 pengguna di seluruh Indonesia, dan juga dari berbagai bidang industri ya sebenarnya. Jadi kita bicara dari F&B gitu kan, dari retail, jasa, sampai manufaktur pun juga bisa menggunakan sistem dari Accurate lah. Gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa bisa berbagai industri bisa langsung menggunakan Accurate tuh ya? Karena memang secara sistem solusi yang kami berikan tidak sekedar kita bicara pembukuan gitu ya. Karena starting dari penjualan itu kan, penjualan invoicing, sampai dengan aplikasi kasir ada di sana gitu kan, lalu pembelian dari request, purchase request sampai invoicing pembayarannya, lalu stok pastinya gitu ya, segala macam stok akan tercatat di sana, biaya dari eh, penyusutan gitu ya, fixed asset, perpajakan, dan pastinya laporan keuangan. Itu ada 200 lebih report dari kita, meskipun mungkin kita nggak ngerti gimana sih cara bikin laporan keuangan, kita tinggal buka menu laporan, tinggal klik, hitungan detik langsung keluar gitu laporan. Nah, jadi ya memang semudah itu sebenarnya. Nah, tapi memang kan kami tidak semua solusi kami semua yang kerjain gitu kan ya, bahwa maka dari itu kita mengembangkan namanya Accurate Network lah ya. Kita ingin membangun ekosistem supaya ya kita bisa integrasi dengan berbagai partner supaya solusinya semakin luas gitu kan. Jadi benar-benar end to end di satu tempat bisa terhubung. Gitu. Jadi ya ini mungkin sedikit gambaran dari Accurate Network saat ini dari Accurate, dan ya khususnya pada kesempatan kali ini memang kita mau bahas lebih dari sisi supply chain and distribution ya, yaitu dari dengan McEasy gitu. Jadi tadi kita kan sudah sama-sama lihat signing ceremony-nya gitu ya di awal. Jadi kita sudah secara resmi memang Accurate dan McKinsey ini sudah terintegrasi. Nah, dalam apanya nih yang terintegrasi ya itu jadi 4 poin ini ya mungkin. Tapi jadi dari sisi misalkan dari Accurate yang memproses itu ya, membuat sales ordernya, nanti akan masuk ke
make easy gitu ya, secara otomatis kan, jadi delivery ordernya bisa langsung tercatat secara otomatis itu tanpa harus membuat secara manual. Lalu cost-cost di lapangan gitu ya yang terjadi dari saat proses transportasi itu otomatis tercatat di Accurate dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk poin-poin integrasi ini akan lebih detail nanti dibantu disampaikan ya oleh Pak Grady dari McEasy. Tapi kurang lebih gambaran poin-poin integrasi antara Accurate dan McEasy adalah di 4 poin ini. Seperti itu sih kurang lebih dari saya. Jadi mungkin sedikit merecall gitu ya bahwa yang tadi kita bahas sekilas bahwa dari sektor logistik ini kan memang terlihat trennya cukup positif gitu ya. Jadi ada peluang di sana. Lalu bagaimana kita ingin ride the wave gitu ya, ride the wave dari pertumbuhan ini yang kita bisa lakukan. Salah satunya tadi kita tingkatkan efisiensi bisnis kita dari sisi cost-nya, dari sisi manpower kita sendiri juga gitu kan. Lalu juga ujung-ujung meningkatkan pelayanan sampai juga meningkatkan omset kita juga. Dengan cara apa? Ya dari transformasi digital, start dari kegiatan-kegiatan masih manual, kita bisa manfaatkan layanan digital yang ada gitu ya. Dari Accurate, McEasy, dan diintegrasikan berdua. Seperti itu mungkin dari saya ya, Mas Iqbal. Saya serahkan kembali ke Mas Iqbal. Terima kasih. Baik, baik Mas Haji. Menarik sekali loh datanya. Ternyata kita hanya 20% ya. Baru 20% ya. Iya, betul. Itu Oh, cukup rendah sebenarnya. cukup rendah ya, cukup rendah. Artinya peluangnya gitu untuk bertransformasi itu masih masih lebar sekali ya. Betul sekali, Mas Iqbal. Baik, baik, baik. Mas Haji, terima kasih sekali, sangat insightful. Saya panggilkan Bapak Grady untuk melengkapi informasi dan presentasi dari Bapak Baskara Aji. Pak Grady Kusmulyadi ini adalah Chief of Product Make Easy. Jadi di tangan beliaulah inovasi dan fitur-fitur terbaru di Make Easy dapat lahir. Selamat siang Bapak Grady. Ya, selamat siang, baik, Bang. Sudah siap ya? Amin. Oke. Pak Grady akan membahas dari sisi logistik dengan materi mengoptimalkan operasi distributor dan logistik dengan Transportation Management System dan Accurate. Baik, tanpa berlama-lama, Bapak Grady, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih tadi juga kepada Pak Sugi dan dari tim Accurate, Pak Haji yang sudah memberikan paparan ya mengenai betapa pentingnya digitalisasi di sektor supply chain ini dan juga dari sisi digitalisasi dari proses pencatatan keuangan juga ya. Mungkin di sesi ini saya akan share dikit mengenai siapa sih McKinsey bagi rekan-rekan yang baru mendengar pertama kali dan apa sih yang kita tawarkan. Dan juga nanti seperti yang Pak Aji share ya, saya akan memberikan sedikit paparan secara aplikatif bagaimana antara solusi transportation management system yang McKinsey tawarkan dan juga um, untuk sistem akunting dari tim Accurate itu dapat berintegrasi menjadi sebuah flow yang membuat bisnis proses semakin efisien begitu ya. Mungkin kalau gitu saya langsung mulai aja. Boleh ke next slide. Um, ya, untuk siapa ya Make Easy? Jadi kami memang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang B2B, software as a service, untuk menyediakan solusi berbasis telematics kepada pemain-pemain yang bergerak di bidang distribusi, manufaktur, logistik, dan transportasi ya. Jadi seluruh bagian supply chain dan transportasi kami melayaninya. Untuk perusahaan saat ini uh, per bulan ini ya mungkin kita udah di 1.200 sampai 1.300 klien dan kami banyak memberikan support kepada perusahaan-perusahaan baik dari sisi level UKM maupun enterprise seperti yang dilihat di sisi pelanggan kami. Kami saat ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan logistik seperti MGM Bosco, JNE,
Pelindo, Cleo, Samator, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin boleh next slide. Baik, mungkin sedikit tentang visi. Jadi kami adalah perusahaan yang ingin mendorong transformasi supply chain dan transportasi di Asia Tenggara ya. Jadi targetnya, harapannya dari Indonesia kami bisa membantu sampai ke Asia Tenggara. Dan ini adalah digitalisasi proses operasional dan membangun ekosistem digital yang inklusif. Kami sudah berdiri sejak tahun 2017 dan fokus ke B2B itu di tahun 2019. Misi kami sendiri ada 3, yakni Mobility SaaS, bagaimana kami menggunakan solusi-solusi telematics dari GPS tracking sampai dengan berbagai macam sensor untuk memberikan insight yang efektif terhadap business owner, lalu juga dari sisi vertikal, untuk membantu digitalisasi dan efisiensi bisnis proses, yang terakhir juga ekosistem. Bagaimana kami bisa mengonekkan antara sistem dengan sistem maupun antara pemain supply chain sehingga membuat kolaborasi berkesinambungan seperti apa yang kami lakukan saat ini dengan tim Accurate. Boleh next slide. Dan saat ini kami juga sudah ISO 27001 certified untuk keamanan dari sisi sistem IT ya. Oke, boleh next. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan sebenarnya kalau dari perspektif perusahaan kami, sebenarnya ada 3 masalah besar ya yang kami lihat di proses logistik dan supply chain saat ini. Yang ini 1 adalah kurangnya transparansi data pengiriman, lalu 2 biaya pengiriman yang membengkak, dan ketiga tidak terintegrasinya sistem pengiriman yang ada dengan bisnis proses di masing-masing perusahaan, baik itu di logistik, baik itu di distribusi, sampai ke perusahaan manufaktur. Dan bagaimana sih kami sebagai perusahaan memberikan solusi? Di sini ada, tadi saya sudah share ya, dengan cara membuat fleet management platform, atau yang kami namakan dengan McKinsey platform, sehingga bisa melakukan visibility dari aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dengan terintegrasi dengan teknologi IoT dan peralatan telematics. Dan juga tidak hanya berhenti di situ, tapi kami menggunakan sistem membantu digitalisasi dari proses-proses pengiriman dengan tools yang kami namakan Transportation Management System gitu ya. Kami juga menyediakan API untuk mengkonekkan antara software kami dengan software-software lainnya, termasuk di sini dengan Accurate kita sudah pre-integrated ya, artinya user yang sekarang ini misalnya memakai salah satu sistem, jika mau memakai sistem lainnya sudah ready untuk diintegrasikan tanpa ada perlu adanya development cost tambahan. Mungkin boleh next. Nah, di sini kami ingin memberikan sebuah gambaran bagaimana isu jika misalnya di perusahaan logistik tidak adanya visibilitas secara real time ketersediaan armada, pengawasan pengiriman, proses bongkar muat, sampai untuk berkomunikasi dengan supir ya. Nah, di sini kami sudah memberikan solusi-solusinya. Tertera di sisi kiri ada 1 dari sisi live view ya, untuk rekan-rekan bisa melihat secara real time posisi-posisi kendaraan yang ada di lapangan sedang berada di mana, sudah melewati perjalanan apa saja, dan juga kami menggunakan teknologi geolokasi atau geofence untuk mengetahui secara otomatis jika kendaraan ini sudah sampai ke titik tertentu. Misalnya kendaraan jika sudah sampai ke area delivery, itu akan diberikan notifikasi sehingga user mengetahui bahwa oh si supir sudah sampai. Selain itu juga ada sistem order management-nya untuk mengatur semua pengiriman ini di satu platform, dan juga terintegrasi dengan sistem driver app ya. Jika saat ini kan ya namanya sudah digitalisasi, semua orang menggunakan handphone, apalagi supir-supir sudah menggunakan handphone smartphone, maka mereka bisa melakukan pencatatan elektronik POD dan elektronik POP ya, yang ada di sistem secara digital yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Sugi bahwa itu sudah menjadi tren saat ini. Nah, bagaimana dengan menggunakan sistem ini bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan? Penting salah satu hal adalah penurunan biaya operasional ya, karena pemantauan ini terjadi secara real time sehingga inefisiensi yang kita lihat di lapangan ini bisa dihilangkan. Dan kami juga melihat dari beberapa case study yang kami lakukan dengan user bahwa potensial ROI atau return on investment menggunakan
produk kami itu bisa sampai 350%. Dan itu diakibatkan dengan gimana dari sisi pembuatan proses operasional, pembuatannya bisa semakin efisien, pemantauannya bisa efisien, dan memaksimalkan utilisasi dari kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Yang terakhir, di sini kami juga note dari sisi produktivitas ya, tadi saya bilang utilisasi, kita melihat di lapangan itu ada peningkatan sampai dengan 30% dari produktivitas kendaraan dengan menggunakan sistem Make Easy Platform. Boleh next ke slide selanjutnya. Nah, ini secara gambaran saja sistem yang kami miliki untuk pengaturan pengirimannya ya. Jadi pembuatan pesanan dibuat secara digital, bisa menggunakan sistem API atau ekspor import atau memasukkan secara satu persatu di dalam sistem kami, dan itu semua tercatat di dalam sistem kami, historinya semua. Lalu dari situ kita ada otomasi dari sisi pembuatan rutenya. Jika dari rekan-rekan biasa pemain di distribusi atau logistik yang last mile itu kan banyak ya drop point-nya untuk masing-masing pengiriman. Kami sudah ada rute optimisasi. Dari situ penugasan bisa diberikan juga kepada pengemudi menggunakan aplikasi driver app. Jadi driver jika sudah selesai menyelesaikan pengiriman bisa mengirimkan bukti semuanya itu secara digital sehingga tidak perlu lagi dari sisi operasional ini harus melakukan rekap secara manual kepada masing-masing driver. Pelacakan sudah bisa di-track secara live dari sisi live view kami. Tadi POP-POD ya, saya sudah infokan. Dan yang terakhir adalah ketahui setiap status pesanan yang berjalan gitu ya, seperti layaknya rekan-rekan menggunakan Shopee atau Tokopedia. Nah, dari sistem kami juga menyediakan tools yang sama untuk rekan-rekan semua bisa naik kelas dari sisi digitalisasi pengirimannya. Oke, mungkin boleh next. Ini adalah beberapa screenshot tambahan ya dari sisi produk kami. Selain dengan teknologi tracking menggunakan GPS, kami juga memiliki dashcam sehingga rekan-rekan memastikan safety dari pengemudi dan juga bisa mengetahui secara real time apa yang terjadi di lapangan. Lalu ada notifikasi real time, jadi kami sudah terintegrasi juga dengan WhatsApp untuk notifikasinya bisa Bapak Ibu koneksikan ke WhatsApp sehingga tidak kan kalau WhatsApp selalu dipakai ya kalau sama orang Indonesia kesehariannya, jadi tidak perlu harus membuka web dan segala macam, sudah dari WhatsApp juga bisa mendapatkan informasinya. Lalu juga dari SLA, masing-masing pengiriman itu bisa direview apakah yang di plan ini sesuai dengan aktual, dan dari situ masing-masing tim operasional bisa melakukan review bagaimana untuk mengimprove SLA pengirimannya sehingga semakin akurat. Next slide. Optimisasi mengukur waktu lama bongkar muat. Jadi kami lihat kalau dari rekan-rekan di lapangan banyak sekali isu-isu mengenai kenapa nih bongkar muatnya lama, kenapa drivernya telat dan segala macam. Dari sistem kami bisa mengukur gitu ya lama bongkar muat dengan mengetahui kapan kendaraan sampai dan pergi dari lokasi. Lalu juga tentunya ada analisa dari skor pengemudi ya, dari cara mereka mengemudi sampai ke identifikasi jika ada anomali bahan bakar menggunakan sensor bahan bakar. Nah, ini kan saya share banyak ya mengenai solusi-solusi dan fitur-fitur dari Make Easy. Mungkin di sini saya pengen share dikit bagaimana sih sistem antara Accurate dan Make Easy ini berkolaborasi menjadi satu untuk memberikan integrasi end-to-end dari sisi sistem penerimaan order, pengiriman, sampai akhirnya invoicing dan rekap keuangan. Boleh dilihat dari sini rekan-rekan di sisi kiri, jadi ada proses di mana sales mencatat pemesanan di sisi Accurate, lalu pesanan itu akan ditransfer ya ke Make Easy untuk nantinya mau diproses, tapi juga dari sisi Accurate juga pastinya ada pengaturan pesanan, pengaturan inventory, semua informasi ini lalu akan dijadwalkan dimonitor pengirimannya dari sistem Make Easy. Setelah pengirimannya itu selesai, maka informasi itu akan kembalikan lagi ke Accurate untuk pembuatan tagihan dan juga laporan laba rugi.
profit. eh, Semua proses ini sendiri tentunya kalau dari rekan-rekan bisnis akan membantu dari sisi apa sih? Sebenarnya adalah untuk mereview secara profit center gitu ya. Baik dari sisi revenue, untuk dari sisi accurate sudah bisa mereview ya secara sales invoice-nya dan segala macam secara real time, dan juga dari cost. Dari sisi produk McKinsey menyediakan cost management dan juga cost analysis untuk masing-masing pengirimannya itu bisa dianalisa apakah eh, apa ya biaya pengirimannya itu cocok dengan revenue yang dihasilkan atau tidak. Jadi harapannya dengan sistem ini kami menghasilkan tiga hal. Satu adalah of course efisiensi operasional karena semua datanya terintegrasi dan tidak perlu lagi adanya touch manual dari sisi pencatatan dan tim pengiriman. Lalu juga bisa mereview angka-angka ini secara strategis. Data yang didapatkan ini selalu dapat direview oleh manajemen secara real time, dan juga proses invoicing ke customer bisa dilakukan secara immediate ya dengan menggunakan solusi pengiriman. Saat terkirim POD atau proof of delivery itu langsung terupdate di sisinya accurate, dan dari tim finance bisa tentu saja langsung melakukan penagihan ke end user. Oke, next. Nah, ini sedikit saja secara flow ya. Tadi saya sudah ceritakan sedikit bagaimana flow antara Accurate dengan sistem McEasy platform yang kami miliki. Jadi dari sisi Accurate melakukan kelola pemesanan, lalu akan dioper ke sistemnya McEasy untuk pengiriman. Dari pengiriman itu, maka akan ada penjadwalan dan penugasan armada. Lalu dari penjadwalan itu akan dilakukan pelacakan secara real time, baik bisa menggunakan teknologi tracking kami maupun menggunakan driver app. Nah, dari penjadwalan itu juga nanti bisa dicatat biaya perjalanannya, dan itu otomatis juga nanti akan terintegrasi ke biaya pengeluaran yang ada di sistemnya Accurate saat ini. Nah, saat pengiriman sudah selesai, maka update status pengiriman akan dieksekusi untuk langsung diupdate juga dari sisi Accurate, akan sama gitu ya. Oh, pengiriman ini sudah terkirim statusnya, dan dari sistem kami juga bisa men-trigger untuk penagihan invoice gitu. Jadi pembuatan invoice di-trigger dari sistem kami sehingga nanti di Accurate langsung otomatis tercreate invoice-nya, sehingga dari tim finance langsung bisa menagihkan itu ke si klien. Mungkin next, ting slide terakhir kalau nggak salah. Baik, jadi dari semua proses ini memang harapannya kami dari sisi McEasy bisa membantu ya rekan-rekan semua untuk memberikan proses efisiensi, dan juga yang paling pentingnya adalah meningkatkan kualitas dari rekan-rekan dari sisi service yang diberikan kepada end user kalian. Itu yang penting bagi kami. Jika kalian sukses, maka kami juga sebagai penyedia platformnya akanlah sangat happy. Jika kalian mendapatkan efisiensi secara operasional, biaya logistik turun, kami juga turut bisa bangga dengan achievement yang didapatkan. Paling begitu saja, Pak Iqbal. Terima kasih. Berikut paparan dari saya ya. Baik, Pak Gredi, terima kasih. Ini sebagai informasi, begitu Pak Gredi memunculkan fitur yang terintegrasi dan bagaimana flow-nya, ini chat box untuk Q&A-nya langsung bertambah banyak nih. Teman-teman udah nggak sabar nanya, tapi em, boleh dilanjutkan untuk peserta webinar siang ini. Teman-teman dapat texting, memberikan pertanyaannya, oke, ini jalan terus. Tapi sebelumnya kita masuk ke Q&A, saya akan panggilkan tamu spesial kita hari ini, Pak Fajar Kurniawan. Halo Ya, Pak halo, Fajar, halo Pak Iqbal, gimana kabarnya? luar biasa. Semangat Luar pagi biasa nih ya. Pak Iqbal. Semangat pagi ya Pak Fajar. Baik, ini kita semakin siang kayaknya semakin rame ya Pak. Jadi partisipannya sekarang di 88 ini. Jadi ini peaknya nih justru lagi di Pak Fajar nih. Jadi kalau boleh Pak Fajar langsung bisa cerita ke teman-teman gitu. Oke, Gimana pengalaman Pak Fajar pakai McKinsey, pakai Accurate. Sebagai informasi, Pak Fajar adalah Head Operation dari perusahaan Celebes Agro yang bergerak di bidang logistik. Pak Fajar,
Ya, Saya langsung nanya aja kali ya. boleh Sebenarnya sekalian kita mau ngobrol nanya sekalian. supaya teman-teman kan dari tadi kan ngobrolnya McKinsey, ngobrolnya akurat gitu ya. Ya, Celebres Agro nih bergerak di bidang apa, servisnya seperti apa, boleh di ini Pak, apa? Boleh diterangkan sedikit gitu ke teman-teman yang hadir di sini? oke. Thank you, baik Bang. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini. Salam sukses. Eh, Sedikit perkenalan, Celebes Agro ini sebenarnya core bisnis kami dimulai dari bisnis trading komoditi gula. Jadi itu core bisnis kami, sehingga sampai sekarang ini kenapa kita masuk ke logistik karena perkembangan bisnis distribusi kami yang mengharuskan kami juga terjun di dunia logistik, sehingga kami ada divisi bisnis khusus untuk logistik dan delivery channel. Nah, itulah kenapa kami akhirnya juga, saya kan salah satu pengguna juga, pengguna Megisi, Accurate yang terintegrasi. Jadi saya dua-duanya pakai saat ini, Pak Iqbal. Jadi saya testimoni ini bukan testimoni bukan dari user ya, saya memang user dua-duanya nih, Pak Iqbal. Baik Pak. Jadi sekarang sudah berubah menjadi perusahaan logistik gitu ya Pak ya? eh, Logistik merupakan salah satu line bisnis kami yang di Celebesan Group. Jadi kita ada line bisnis trading, ada line bisnis untuk distribusi karena kami semakin semakin apa ya, semakin luas distribusi kami dan semakin ya namanya bisnis semakin berkembang ya Pak Iqbal. Kami membutuhkan juga yang memang fokus untuk logistik dan delivery channelnya. Itu aja. Kalau distribusi sendiri coverage sampai mana Pak? Kita seluruh Jawa. Saat ini baru seluruh Jawa. Jadi hanya Pulau Jawa aja dari ujung Jawa Barat ke ujung Jawa Timur. Sorry, ujung Banten ya. Ujung Banten sampai ke Jawa Timur. Oke, oke. Kebayang. Kalau gitu kita langsung masuk aja nih Pak ya. Boleh diceritain nggak sih Pak, kira-kira setelah menggunakan kedua platform tersebut, apa manfaat yang dirasakan gitu ya, baik dari sisi Accurate maupun dari sisi Megisi itu dampaknya before afternya tuh gimana gitu Pak Yang di pasti, Celebes Agro ya. yang tidak bisa ini lagi adalah efisiensi. Itu yang pertama yang kita rasakan dengan penggunaan. Jadi saya sedikit cerita ketika kita pakai. Yang pertama kita dulu pakai Accurate dulu ya. Ketika kita pakai Accurate, pasti efisiensi juga ada. Yang seperti disampaikan sama Mas Aji tadi ya, benar ya? Kalau saya nggak salah sebut Betul, Mas Aji, betul Pak. kita memang ada efisiensi khususnya dari sisi tim accounting and finance kami. Mungkin kalau boleh dibilang efisiensi kami cukup signifikan pada saat kami menggunakan Accurate. Lebih dari 30%, mungkin hampir hampir 35% kalau dari data kami, efisiensi yang kami lakukan, baik dari sisi SDM, baik dari sisi cost. Itu dari sisi Accurate. Kemudian saya terima kasih dibuat timnya Pak Yosep ini yang tadi yang diceritakan adalah Accurate bikin ekosistem. Nah, salah satu ekosistem yang saat ini juga tadi baru signing ceremony adalah dengan Megisi. Saya cerita sedikit nih. Megisi ketika kami pakai, efisiensi kami saat ini juga di 30%. Seperti yang disampaikan Pak Gredi ya. Benar Pak, kami juga melakukan efisiensi yang cukup signifikan Pak. Dan salah satu yang saya suka sama Megisi adalah satunya, selain efisiensi adalah aplikasi Smart Driver. Itu kan yang dipakai sama driver. Itu tidak mengharuskan pakai versi Android yang tinggi. Kita sama-sama tahu, driver itu handphonenya ya nggak mungkin lah. Dia beli handphone iPhone, Samsung Galaxy, Ultra, segala macam. Which is mereka handphonenya pasti handphone yang rata-rata dipakai oleh ya teman-teman di driver. Yang saya suka adalah kalau nggak salah versi Android 6 masih bisa pakai, masih bisa support smart driver. Koreksi kalau saya salah. Betul ya Pak Gredi ya? Jadi itu yang membuat kami memudahkan teman-teman, khususnya teman-teman di driver ya, karena kan kita bergantung sama driver untuk delivery ini ya. Itu ketika pakai aplikasi smart driver, eh, untuk pengirimannya lebih gampang, karena mereka nggak perlu beli apa handphone baru dan segala macam. Satu hal yang saya suka dari aplikasi Megisi adalah selain PSMS, selain selain apa namanya monitoring dari Armada, juga TMS yang kami pakai. Dan jujur yang paling saya senang adalah route optimize.
Route Optimize itu sebenarnya kayak semacam AI ya kalau boleh dibilang ya sebenarnya ya. Kita nggak usah pusing bagian logistik kami ngatur rute pakai menurut Optimize ya udah yang diatur diatur rutenya dari si Make Easy. Itu sih eh, Pak Iqbal yang bisa saya rasakan saat ini ya. Oke. Oke Pak Fajar, terima kasih untuk sharingnya supaya teman-teman juga bisa mengambil pelajaran pengalaman dari Selebes Agro. Nah, untuk menyingkat waktu ini Pak Fajar, kita perlu lanjut langsung ke Oke, sesi Q&A. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sekali lagi oke, saya ucapkan untuk sharingnya. oke. Terima kasih Pak Iqbal. Baik, baik para peserta webinar siang ini, em, kita akan memasuki sesi Q&A. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membagikan materi polling dari panitia yang bisa ditampilkan pada pada screen. Saya telah memilih beberapa pertanyaan untuk saya bacakan dan ada beberapa yang akan saya panggil untuk menanyakan langsung. Baik, di hadapan peserta webinar hari ini terdapat polling atau quizzes yang bisa diisi. Saya beri waktu 30 detik untuk melengkapi polling tersebut. Sembari mengisi polling, saya beritahukan kepada Pak Edward Chandra, apakah masih ada di sini Pak Edward Chandra? Saya persilahkan nanti untuk membuka mikrofon dan dapat bertanya langsung. Pak Edward Chandra dari Sukses Maju Bangunan. Baik, saya rasa cukup untuk mengisi polling yang sudah diberikan oleh panitia. Kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Teman-teman operator, apakah boleh dibantu untuk dipanggilkan Bapak Edward Chandra? Pak Edward, apakah masih bergabung dengan kita? Oh, tampaknya Pak Edward sudah leave. Baik. Oh, sudah masih ada. Halo, Baik, selamat pagi Pak Edward. ya pagi Kami Pak. melihat pertanyaan Pak Edward pada kolom chat. Ya, Silahkan langsung ditujukan ke siapa Pak Edward dan memberi perkenalan terlebih dahulu. em, ya selamat pagi semuanya para panelis. Ini saya eh, sebenarnya sih agak ragu juga untuk mengajukan pertanyaan karena belum pernah merasakan sendiri integrasi Make Easy sama Accurate-nya. Jadi mungkin saat ini saya langsung aja deh pertanyaan ini saya ajukan ke teknisi Accurate dan Make Easy mungkin karena aplikasi ini kan nantinya eh, integrasi antara dua platform yang berbeda. Jadi saya yang bingung itu sih hanya praktiknya di lapangan itu seperti apa sih. Jadi Baik, pertanyaannya yang saya ajukan tadi itu eh, masih sama saat ini em, seberapa akurat itu ketika kita upload data alamat atau surat jalan ke Make Easy. Karena setahu saya selama ini data customer itu di Accurate masih bersifat manual input ya, manual input. Dan yang kedua, mungkin ini pertanyaan yang eh, di saya mewakili semua peserta juga kemungkinan karena ada beberapa kendala di mana armada kita itu sulit di track dan ada customer yang ingin tahu udah posisinya di mana gitu armadanya. baik, Gitu. baik Pak Edward. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Kita terima langsung kasih. lempar ke panelis. Mungkin Bapak Grady bisa langsung menjawab. Ya, selamat siang Pak Edward. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertanyaan yang Siap. sangat baik.
Jadi mengenai akurasi ya Pak. Jadi memang sebenarnya sih mungkin eh, yang Pak Edward katakan itu betul, karena saat ini di Accurate itu kan apa sifatnya free text gitu ya Pak. Memang jadi dari sistem kami itu nanti membaca alamat yang diketik itu, kami lalu melakukan proses geocoding ya Pak. Seperti gampangannya kayak Bapak kalau masukin alamat di Google, terus kan Google Maps gitu ya Pak, kan dia habis itu bisa baca kan, oh ini sebenarnya alamat ini tuh maksudnya kemana gitu. Nah, sebenarnya konsep dasarnya kalau misalnya alamat itu di Google Map mereka bisa recognize atau mereka bisa tahu itu sebenarnya lokasinya di mana, itu sudah cukup baik Pak untuk dimasukkan ke sistem kita. Sebenarnya patokannya sih seperti itu aja, biasa nama jalan, nomor jalan, lalu ada em, apa kecamatan dan apa kota, itu biasanya sudah cukup untuk dimasukkan ke sistem kita. Nanti secara teknisnya tentu saja dari tim kami akan memberikan panduan ya Pak ya, bagaimana secara standar apa yang akan butuh dimasukkan. Tapi memang betul kalau memang dari sisi proses ini terkadang kami melihat ada beberapa customer yang sebelumnya misalnya memasukkannya apa ya Pak, misalnya misalnya toko di sebelah Indomaret gitu ya Pak ya. Nah itu kan jadi sistem kami juga tidak tahu gitu ya Pak. Toko di sebelah Indomaret tuh Indomaret saja ada apa ribuan gitu ya Pak di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu alamat-alamat yang seperti itu yang mungkin harus dibenahi gitu ya Pak dari sistem sehingga nanti saat datanya itu dimasukkan bisa ketahuan gitu. Oh ini bisa ditranslate lah ya. Tapi secara sistem sendiri kami juga akan memberitahu sih Pak, oh bagaimana alamat ini oh tidak bisa dimasukkan ke dalam sistemnya McKinsey karena alasannya apa, dan kami saat ini terus mengembangkan sistem yang baik gimana sehingga dari user experience itu semakin termudahkan ya Pak untuk masalah alamat geolokasinya itu. Lalu yang kedua untuk share link tracking armada ini sudah bisa Pak di sistem kami. Jadi kasarannya seperti apa yang WhatsApp lakukan ya Pak ya. Jadi bisa langsung share lokasinya di mana untuk berapa lama apa waktu yang diberikan, atau mungkin juga untuk misalnya ke depannya kami terus mengembangkan untuk misalnya DO-DO tertentu yang ingin dilacak di sistem kami, itu juga nantinya bisa di-sharekan trackingnya kepada customer-nya. Seperti itu sih Pak. Baik, baik Pak Grady. Semoga menjawab pertanyaan Pak Grady untuk Pak Edward ya. Saya lanjutkan. Saya panggilkan Santang Superteknik Januar Esa dari Superteknik. Apakah masih bergabung untuk Santang? Mohon maaf, Santang ini Bapak atau Ibu untuk dapat bergabung dengan para panelis untuk bertanya langsung. Operator mohon dibantu untuk Santang Januar Esa dapat bergabung bersama panelis. Bisa? Kita masih hubungi. Baik, Bab. Iya, sudah bergabung dengan kita. Pagi Bapak Santang. Di kolom Q&A ini tampaknya Santang Januar Esa dari Super Teknik banyak sekali pertanyaan. Oleh karena itu kami persilahkan untuk dapat berdiskusi dengan panelis. Ups. Ya Pak, masuk suara saya Pak. Bapak suaranya tidak tidak terdengar dengan jelas.
kami beri kesempatan. Tampaknya ada kendala teknis. Saya mohon izin Pak Santang untuk membacakan pertanyaan dari Super Teknik. Ya, Baik, ya boleh, boleh Pak. baik, baik. Yang pertama terkait apakah ada sistem tracking system. Mohon untuk di-mute. Tracking system dari di McKinsey jika armada mengalami kendala apapun dalam perjalanan pengiriman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk otomasi pembuatan rute di McKinsey, apakah ada problem solving otomatis jika rute yang ditempuh armada mengalami kejadian tak terduga. Sebagai contoh bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya. Ini kayaknya untuk McKinsey ya, Pak Grady boleh dijawab singkat. Silakan Pak Grady. Iya, tadi pertanyaan yang pertama apa Pak Iqbal? Sorry, boleh Ter- diulang. terkait ketersediaan tracking system pada McKinsey. Iya, jadi Jika, tracking system ini jadi kan kami memasangkan device ya, Pak Santang ke kendaraan itu berupa apa alat telematics dan itu memancarkan informasi mengenai lokasi yang diterima dari sistem kami gitu ya Pak ya. Jadi memang tentu selama memang ada sinyal yang bisa didapat itu kita akan bisa melakukan tracking selama 24 jam. Tentunya kalau alatnya itu dilepas kita tidak bisa apa nanti lama-lama alatnya mati gitu ya Pak ya. Jadi jika misalnya terjadi pemutusan arus ke alatnya dan segala macam, maka alat pasti tidak bisa berfungsi. Misalnya lagi ada maintenance kendaraannya, lalu alatnya dicabut atau bagaimana gitu ya Pak. Em, Cuman ya secara general selama ada sinyal, maka sistem kami akan bisa mendetek informasi-informasi mengenai posisi dan hal-hal lainnya di kendaraan itu. Lalu yang kedua, tadi pertanyaannya, jadi sistem kami itu bisa mendetek untuk beberapa kejadian ya Pak ya. Salah satu fitur yang akan kami rilis di bulan ini atau di bulan depan adalah deteksi jika misalnya terjadi tabrakan untuk kendaraan itu. Lalu juga mungkin kalau terjadi misalnya pelepasan alat atau mungkin terjadi situasi-situasi tertentu yang dimana kami mendapatkan alert, tentu saja secara real time akan diinfokan kepada sisi user. Mungkin seperti itu. baik, terima kasih Pak Grady. Em, ini karena pertanyaan yang masuk banyak sekali, jadi saya akan membacakan saja selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari para peserta webinar. Terkait dengan database, ada pertanyaan dari Hanif Lasahido. Mungkin ini kedua belah pihak ya, Pak Grady dan Pak Aji. Jika kami menggunakan dua database yang terpisah di Accurate, bagaimana cara integrasinya? Mau Pak Grady, mau Pak Aji? Eh, saya bisa sih. Kalau mungkin Pak Haji koreksi ya kalau saya salah. Cuman memang kalau dari sistem Accurate kan udah ada sistem branching ya. Dari sisi Accurate kalau saat ini kami menangani isu mengenai branching itu, jadi kami buatkan dua eh, dua domain terpisah ya. Jadi masing-masing branch itu nanti akan mendapatkan sebuah web terpisah juga yang nanti terkoneksikan dengan masing-masing branch. Jadi antara McKinsey dan Accurate nanti tetap akan bisa walaupun ada sistem branching itu. Mungkin Pak Aji ada tambahan nggak? Oke, sebenarnya sih ini lebih lebih tepat memang dari Pak Gredi sih yang menjawab ya. Tapi saya justru malah lebih pengen konfirmasi pada dasarnya kan dua database Accurate terpisah tetap bisa terkonek ke Make Easy yang sama seperti itu kan ya Pak Gredi ya. Begitu. Tapi prosesnya berarti tadi yang menggunakan ada flow-nya lah ya yang perlu dilakukan ya Pak Gredi ya tadi dengan branching tadi. Ya, Seperti itu aja sih mungkin dari saya Pak. Oke, oke, semoga menjawab ya untuk Pak Hanif. Pak Grady dan Pak Aji ini mulai ada pertanyaan soal harganya berapa dan sebagainya. Tetapi sebelum mengarah ke sana, ini menarik, masih terkait dengan database. Tampaknya dari PT Pro Energy ada dua penanya, yaitu
M. Ridho Husaini dan Arif Nugroho. Yang pertama, Ridho Husaini bertanya bagaimana keamanan data dijaga dalam integrasi antara sistem GPS dan sistem keuangan. Ini pertanyaan yang menarik. Dan yang kedua adalah apakah McKinsey dapat kustomisasi sesuai aplikasi yang sudah digunakan untuk driver app dan nantinya pada pelaporan di Accurate dalam konteks realisasi uang jalan. Baik, mau siapa duluan ini menjawab? Saya rasa terkait dengan keamanan data, Pak Gredi mau menjawab duluan? Iya, bisa. Jadi untuk keamanan data, eh, kita memang menggunakan sistem API ya, Pak, yang memang aman karena setiap perusahaan dan setiap customer itu kami memberikan apa ya, semacam security. Kami kalau bahasa teknikalnya itu token. Jadi untuk informasi itu ada dilindungi dengan token dan password tertentu yang nantinya berjalan di sistem antara sistem kami dan sistem Accurate ya. Dan token itu juga nantinya akan selalu di-refresh dalam jangka waktu tertentu sehingga kami bisa memastikan oh informasi yang terjadi ini tidak dapat bukan seperti bisa diintervensi dari orang tengah gitu ya. Dan juga tentunya tadi udah share kalau dari sisi rekan McKinsey sudah ISO 27000, jadi kami memenuhi syarat-syarat untuk data security yang secara standar global seperti itu kali ya. Mungkin dari Pak Haji ada tambahan note tidak? Mungkin saya tambahkan sedikit aja ya, karena pada dasarnya untuk aplikasi seperti Accurate juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gredi, segala macam informasi kan sudah terenkripsi. Tuh, jadi tidak bisa diintervensi lah di tengah jalan ada yang baca datanya seperti itu ya. Tapi mungkin sedikit menambahkan bahwa seperti kayak di Accurate kami ada fitur tambahan untuk two-factor authentication seperti itu kan. Jadi ya ibaratnya amit-amit ada yang mengetahui passwordnya Bapak Ibu gitu kan, tetap ada backup tambahan security. Jadi itu sudah cukup sangat secure sih sebenarnya untuk data-data tidak digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan ya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke. Yang selanjutnya nih Pak Gredi terkait apakah McKinsey bisa di custom sesuai dengan aplikasi yang sudah digunakan untuk driver app? Iya, mungkin kalau dari sisi sistem kami itu sebenarnya kami jualnya sistemnya secara standar, namun tentunya untuk size-size order yang cukup signifikan kami bisa didiskusikan lah ya Pak Arief kalau kebutuhannya memang harus di apa custom, cuman mungkin apa ya mungkin kita harus mungkin nanti bisa dengan tim sales kami atau apa untuk diskusi lebih dalam, siapa tahu memang apakah kebutuhannya Pak Arief sendiri mungkin sudah terjawab dari sistem yang kami sudah punya karena secara sistem kalau dari sistem McKinsey sendiri sudah memiliki apa ya open API ya, jadi data-data yang mungkin butuh ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya kami sudah memiliki standarnya juga yang bisa digunakan. Jadi mungkin hal ini yang mungkin kita bisa review dulu bersama Pak sebelum nanti kita decide apakah ada kebutuhan apa kustomisasi atau tidak. Baik, baik. Terima kasih Pak Gredi. Tentu saja jawaban ini sekaligus menjawab dari Pak Suparto, Finisi Utami Logistik Makassar dengan pertanyaan yang sama terkait dengan keamanan data. Oleh karena itu, karena dari Finisi Utami juga sudah saya sebutkan, maka saya bacakan pertanyaan dari Mami Utami, dari Finisi Utami Logistik. Nah, ini pertanyaan sejuta umat nih ya, Bapak-Bapak. Kami sudah menggunakan aplikasi McKinsey dan baru-baru ini menggunakan aplikasi Accurate Online. Namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi. Pertanyaannya, pertanyaan sejuta umat, apakah terdapat biaya tambahan nantinya dan bagaimana mengintegrasikan kedua sistem tersebut? Silahkan, Pak Aji, Pak Gredi. Ya, Mungkin saya dulu kali ya. yes. Karena lebih Monggo Pak Aji dulu. lebih Silakan Pak Aji. nggak dari saya lebih simpel sih. Mungkin terkait untuk biaya aja sih. Kalau dari Accurate pada dasarnya kan
Hanya ada setiap penambah untuk add, ini kan jatuhnya add-on ya, integrasi seperti itu aja sih. Eh, tapi untuk bicara apa proses integrasi harusnya cukup smooth ya Pak Gredi ya. Nah, mungkin kalau terkait teknisnya nanti dari Pak Gredi sih yang bisa menyampaikan seperti itu. Iya, jadi memang kalau untuk proses integrasi ya em, ada sedikit tambahan biaya ya. Tadi seperti Pak Haji juga bilang, jadi kan ini sifatnya add-on ya Pak ya, ada biayanya. Dan tentunya dari tim sales kami dapat menjelaskan, cuman sangat-sangat eh, reasonable lah. Mungkin kayak kayak nggak tidak mahal karena teknologi integrasi ini sendiri kan sudah sangat available ya. Mungkin memang apa biaya itu ya untuk memang maintain dan juga memastikan informasi, apalagi tadi dari Pak Chandra ada share informasi alamat dan segala macam. Ini semua kan hal-hal yang memang butuh di maintain sehingga proses integrasi ini berjalan dengan baik gitu ya. Tapi nanti untuk mungkin harganya dan segala macamnya akan bisa diinformasikan oleh tim sales kami. Cuman saya bisa bilang sangat-sangat affordable gitu aja. Baik, baik, thank you Pak Haji, Pak Gredi. Saya lanjutkan ya. Ini kembali ke pertanyaan agak teknis nih ya. Dari Herodion Budi Subagio, PT Cahaya Fortuna Sejati, bagaimana mekanisme atau flow penjadwalan pengiriman setelah pesanan muncul di Accurate dan terintegrasi di McEasy? Apakah bisa perencanaan pemuatan dapat muncul sebelum faktur diterbitkan dengan integrasi dari Accurate dan McEasy ini? Ini kayaknya lebih ke Pragredi ya, kayaknya duluan ya. Iya, Iya, jadi monggo Pak. iya tadi jadi kalau mungkin saya bisa menangkap pertanyaannya dengan tepat ya. Jadi kan dari sisi sistem apa accurate itu kan akan membuat ya apa request untuk sales order ya atau request untuk pemesanan. Ya, pemesanan itu kan masuk ke dalam sistem kami. Nah, dari sistem kami nanti akan memberikan update secara real time status pengirimannya seperti apa, apakah dalam proses terkirim ataupun sudah terkirim, dan jika itu sudah selesai, nanti informasi itu kan akan masuk ke accurate sehingga dari sistem accurate itu bisa melakukan apa pembuatan invoice-nya atau fakturnya atau dari sistem kami pun bisa juga membantu men-trigger untuk di sistem accurate-nya nanti otomatis terbuatkan fakturnya nanti tergantung tipe flow mana yang diikuti oleh perusahaan ya karena saya rasa perusahaan kalau distribusi sama perusahaan logistik memang kami memiliki dua flow yang sedikit berbeda untuk dua perusahaan itu. Cuman ya harapannya bisa menjawab tadi pertanyaannya. Baik, baik, Pak Gredi. Saya lanjutkan pertanyaan. Ini menarik ini ya dari Ibu Lestariani Andawijaya. Mohon maaf jika saya salah penyebutan. Bertanya untuk menggunakan ekspedisi luar. Cara men-trackingnya bagaimana? Dan apabila menggunakan Mekisi berarti semua driver harus terkonek antara HP dengan Mekisi kah? Monggo dijawab Iya, Pak Gredi. iya, iya. Jadi untuk saat ini sistem kami jika misalnya menggunakan ekspedisi luar, jika misalnya ekspedisi itu memang sudah apa ya, secara sistem terdedicated ke perusahaan logistiknya ibu, itu sebenarnya bisa nanti kita kalau misalnya menggunakan GPS bisa diintegrasikan, kalau misalnya tidak menggunakan GPS ya harus mungkin dilakukan training ya untuk pemakaian driver app-nya. Nanti dari driver app itu si drivernya dari ekspedisi luar bisa terkonekkan dengan uh, sistem kami. Mungkin begitu sih, Bu Lestari. Bu Lestari, baik Pak Gredi. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik untuk kedua belah pihak Akuret dan Mekisi dari Agri Pangan Sejahtera, Ibu Melisa Sumantri. Em, apakah pernah ada contoh user dari toko tradisional berubah secara total menggunakan platform Mekisi dan Akuret? Bila ada, berapa pertanyaan kira-kira cost of implementation secara total? Dan bagaimana the best practice untuk mensosialisasikan perubahan ini kepada pelanggan
karena sudah terbiasa dengan cara tertentu. Contoh, order hari ini, kirim hari ini. Atau order hari itu, kirim hari itu. Atau tidak mau terima surat jalan apabila faktur invoice hanya berbentuk setelah POD. Apakah ada contoh kasus sebelumnya? Terima kasih. Dari Ibu Melisa Sumantri. Oke, mungkin dari sisi Pak Haji dulu mau cover Pak, nanti saya bisa cover untuk sisi saya sih. Ya, kalau yang secara spesifik seperti yang disampaikan sih, sejauh yang saya tahu, maksudnya saya memang belum mendapat informasi ya secara detail seperti apa sih mungkin. Jadi justru sebelum lebih jauh, mungkin kalau dari Pak Dedi gimana Pak? Maksudnya saat ini apakah ada yang spesifik gitu, jadi kita bisa bahas jelas. Iya, maksudnya kalau dari sisi accurate mungkin ntar boleh di-share implementasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Kalau dari sisi Oh, McKinsey sendiri, ya tentunya secara best practice memang untuk menjalankan sebuah sistem yang baik ada satu administrator ya. Itu saya rasa tergantung sebenarnya dari sisi tergantung kembali sebuah perusahaan kalau misalnya punya berbagai cabang atau berbagai pool, berbagai warehouse ya mungkin itu harus di-consider bagaimana menjalankan sistemnya. Cuman sistem kami bisa dijalankan oleh untuk dedicate satu apa ya administrasi ya untuk menjalankan, mengontrol sistemnya, melakukan pemantauan dan segala macam. Lalu dari sisi handphone, terutama kalau memang dari sisi user ingin menggunakan driver app, tentunya masing-masing supir harus memiliki handphone ya. Namun handphone pun sendiri sekarang secara harga kan sudah sangat terjangkau. Nah, kalau misalnya belum menggunakan handphone ini, sebenarnya dengan menggunakan GPS kami itu juga bisa melakukan otomatis penyelesaian pengiriman saat si mobil itu sampai ke titik lokasi itu bisa otomatis ditandai sebagai terkirim. Tentunya itu tidak lengkap ya karena tidak akan mendapatkan sistem ePOP dan ePOD. Eh, Lalu untuk perubahan ini terhadap pelanggan ya, jika tidak mau terima surat jalan, apakah ada contoh kasus? Ya, jadi em, saya rasa memang ini merupakan sebuah journey ya untuk kita mengubah secara proses digital. Ada juga dari sisi customer kami yang sudah menggunakan sistem EPOB, POD, tapi tetap harus menggunakan apa sistem apa ya invoice-nya harus dikirimkan secara apa ya print atau secara apa harus dicetak secara kertas, secara hard copy. Itu juga kami masih sering menemukan di lapangan. Ya di sini saya rasa sistemnya tetap bisa berjalan sambil pelan-pelan tentunya proses sosialisasi itu diberikan ya kepada customer-customer. Saya rasa dengan apa ya maraknya proses digitalis saat ini eh, kami melihat lebih banyak customer yang sebenarnya pelan-pelan juga open gitu ya dengan adanya proof of delivery yang secara digital dari yang mungkin kita ekspektasikan di awal. Mungkin itu sih kalau saya bisa membantu menjawab untuk pertanyaannya Bu Melisa ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu Melisa ya. Selanjutnya kita masih punya waktu 10 menit lagi, jadi kita punya dua pertanyaan terakhir. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dapat saya bacakan. Nantinya tim McKinsey dan Akurat akan menghubungi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan. Selanjutnya dari Pradianti Adnan, apakah Akurat bisa digunakan untuk perusahaan transportasi? Di mana kita bisa langsung update uang jalan, nomor polisi, rute, mengingat unit kami sebanyak 200 unit lebih dan masih menggunakan Excel. Ini langsung nih Pak Aji. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah bisa digunakan untuk perusahaan transportasi, jawabannya bisa, Pak. Gitu. Karena pada dasarnya segala macam pencatatan semua bisa direcord dengan mudah di Accurate. Nah, cuma kalau spesifik nih yang kayak rasanya permintaan Bapak kan cukup spesifik ya, seperti ya ada rute, khususnya rute sih, di mana hal itu memang tidak spesifik ada fiturnya di Accurate. Nah, makanya kan kita integrasi dengan McEasy, Pak. Seperti itu. Jadi untuk memang yang sangat spesifik nih, fitur-fitur spesifik yang dibutuhkan oleh untuk bisnis transportasi itu kan sudah dihandle oleh McEasy. Nah, di Accurate
ya kita sudah integrasikan lah. Jadi untuk hal-hal teknis itu bisa dilakukan di MakeEasy, tapi recording datanya akan tercatat otomatis ke Accurate. Seperti itu mungkin ya, Mas Iqbal. Oke, baik. Jadi aman lah ya, Pak Haji ya. Baik. Yang terakhir nih menarik ini ya, dari Wahyu Budi, saya kira ini untuk MakeEasy. Saat ini Pak Wahyu Budi sudah menggunakan Accurate Online dan merasakan banyak kemudahan karena bisa terintegrasi dengan platform lain. Untuk Pak Grady, pertama, apakah MakeEasy terbuka dengan aplikasi lain selain Accurate seperti pelabuhan, airport, depo kontainer, dan pelayaran? Dan yang kedua, bagaimana kontrol aktivitas yang berjalan di banyak lokasi dengan menggunakan MakeEasy? Terakhir, apakah ada MakeEasy demo supaya bisa dilihat dan praktik langsung dengan aplikasi tersebut? Silahkan, monggo Pak Grady. Baik, baik Pak Budi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nomor satu ini saya berusaha menangkap ya, tapi sepertinya ini terkait dengan sistem multimoda. Kalau saya rasa saya bisa tangkap. Jadi untuk saat ini dari sistem kami bisa Pak melakukan pencatatan jika misalnya proses pengirimannya itu melalui mode lain ya, bukan mode kendaraan darat seperti pelabuhan, pelayaran, airport segala macam. Namun untuk apakah sistem kami sudah terintegrasi misalnya dengan jadwal-jadwal pelayaran atau pelabuhan yang ada di Indonesia misalnya itu masih belum, dan itu memang menjadi PR kami untuk bisa mengembangkan sistem multimoda di aplikasi Transportation Management System kami ya Pak ya. Uh, Kontraktivitas yang berjalan di banyak lokasi dengan menggunakan MakeEasy, jadi dari sistem kami tentunya bisa mengatur untuk akses, user akses untuk melihat unit yang mana, atau user ini bisa diatur untuk melihat apa saja. Untuk usernya sendiri, kalau memang dari sistem kami tidak kami batasannya seperti apa, sehingga bisa diatur sendiri ya dari sisi user pengen seperti apa gitu untuk kontrol aktivitas. Dan kami juga ada mobile app. Jadi tentunya kalau user lagi di kalau main-main logistik dan rekan-rekan ini kan ya pasti sering ada di lapangan dan segala macam itu, pastinya kami menyediakan mobile app untuk rekan-rekan bisa mengakses sistem kami secara mobile ya. Untuk pertanyaan terakhir tadi apa ya Pak ya? Saya kok pertanyaannya hilang ini. Sorry, pertanyaannya yang terakhir ini, sebentar. Oh, demo, demo. Ya, Betul, demo. demo. Oke. Ya, demo nanti dari mungkin dari sisi tim kami sebenarnya ada kalau nggak salah ya contoh video demonya nanti boleh di-sharekan ke Bapak atau tim kita juga sangat open. Nanti kita bisa set call dari sisi tim kami akan menunjukkan demo secara live ya Pak, sistemnya seperti apa. Yes. Baik, Pak Grady, masih ada satu pertanyaan, dua pertanyaan singkat, boleh dijawab juga dengan singkat. Mohon maaf, ini tidak ada namanya guess ya. Jika kami ingin menggunakan MakeEasy dan Accurate, apakah dalam implementasi sistemnya kami bisa menyesuaikan standar bisnis proses MakeEasy atau MakeEasy yang akan mengikuti bisnis proses yang ada? Baik, ya. Jadi dalam pembuatan sistem kami, kalau kami bisa bilang kami karena sudah terkoneksikan ya dengan tadi saya share 1.200 pelanggan, jadi kami juga mempelajari sebenarnya secara standar bisnis proses yang bisa apa ya, bisa dibilang sebagai standar yang baik itu seperti apa. Tentunya di lapangan saya setuju bahwa bisnis proses yang dianut oleh masing-masing perusahaan itu tidaklah sama, apalagi dari proses operasionalnya. Sistem kami ada memang flexibility ya untuk menyesuaikan dengan bisnis proses yang Bapak ada, tapi tentunya ada yang pasti tergantung dari bisnis proses yang dianut seperti apa. Nanti kami bisa memberikan saran ataupun nanti juga bisa mendiskusikan apakah memang butuh terjadinya adjustment dari sisi bisnis proses yang sekarang dilakukan. Namun tentunya proses ini akan ada guide ya dari sistem tim kami, dari tim implementer kami juga akan memberikan arahan jika saat terjadi proses implementasi. Jadi kami tidak meninggalkan user untuk oh ya udah ini ada sistem tinggal
kalian pakai saja, tentunya kami akan memastikan bahwa sistem ini bisa dipakai dari sisi user dengan baik. Seperti itu sih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Gredi. Mohon maaf, ini Bu Melisa masuk. Pertanyaan kepada Ibu Melisa, nanti tim kami dari McKinsey dan Accurate akan menghubungi Ibu Melisa untuk menjawab pertanyaan Ibu Melisa. Begitu pula juga dengan Ibu Ninis dari PT Sukses Perkasa terkait kebutuhan mengetahui bahan bakar armada dengan sensor iFuel. Nanti tim McKinsey akan menjawab langsung terkait dengan kebutuhan monitoring bahan bakar. Juga Bapak Suwarna Ciu, ada harapan untuk McKinsey dapat memberikan solusi trailer base yang sampai saat ini belum ada solusinya. Dan juga untuk keseluruhan penanya dan memberi feedback, mohon maaf, saya dan panitia tidak bisa membacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Kami janji panitia dari McKinsey dan Accurate akan menghubungi kembali. Baik, ini webinar dan sesi Q&A yang sangat seru sekali. Sayangnya tadi beberapa terkendala teknis, tetapi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penanya yang hari ini sudah hadir, kepada para panelis hari ini yang sudah menjawab dengan sangat baik sekali dan insightful. Namun saya berharap juga kita dapat bertemu kembali nantinya di event selanjutnya antara McEasy dan Accurate. Saya ingatkan kembali juga untuk para peserta untuk mengisi form feedback yang sudah dikirimkan oleh panitia di chatbox. Dan nantinya dari feedback akan mendapatkan merchandise yang akan dikirimkan langsung ke kantor atau ke rumah para peserta webinar. Baik, kepada seluruh peserta webinar, senang sekali kami dapat menjawab dan dapat memfasilitasi terkait dengan insight hari ini. Saya mengakhiri webinar ini bersama para panelis dan narasumber siang hari ini, baik dari McKinsey dan Accurate. Sekali lagi, saya Iqbal Prakasa dan tim McKinsey yang ada di belakang layar, juga dengan tim Accurate, mengucapkan terima kasih. Kami mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di event selanjutnya.